Annyeong 99ers, balik lagi di Gangnam Iyagi barengan sama Mayang Dira. Hari ini kayaknya banyak banget yang pengen Mayang bahas di Gangnam Iyagi. Jujur li, karena ada gebrakan yang menurut Mayang kayak di luar nurul. Kenapa? Karena ada yang tiba-tiba collab dengan Zayn Malik. Ini kayak menarik seseorang dari dalam gua ya, keluar dari gua terus bertemu dengan peradaban. Hebat banget untuk Jisoo Blackpink ya. Hari ini Mayang di Gangnam Iyagi bakalan ngebahas tentang kolaborasi terbaru dari Jisoo Blackpink dan juga Zayn Malik. Terus nggak cuman itu, ada salah satu film K-pop Demon Hunter yang ternyata itu tuh bukan sekedar film animasi. Soundtracknya, lagu-lagunya, termasuk pengisi suaranya itu juga jadi diminati dan juga digemari sama banyak orang. Atau jangan-jangan kamu 99ers salah satunya ya. Dan gak cuman itu, di pertengahan bulan Oktober ini masih bakalan banyak yang comeback juga. Termasuk salah satu boy group yang satu ini juga comeback meramaikan di bulan Oktober. Ada 2US 99ers yang comeback di tanggal 13 Oktober. Kira-kira konsepnya seperti apa? Apakah ini membawa memori ke masa-masa debutnya mereka atau mungkin ada sesuatu yang baru? Yuk, pokoknya semuanya bakalan Mayang bahas di Gangnam Iyagi hari ini. Stay tuned at 100 FM Play 99ers. Oke, untuk informasi yang pertama, Mayang bakalan ngebahas gebrakan terwow di minggu ini, yaitu kolaborasinya dari Jisoo Blackpink dan juga Zayn Malik. Aku nggak tahu sih sebenarnya ini apa ya, dari POV Blink ya ataupun mungkin fansnya Blackpink itu hati, jantung, mental amankah gitu, karena kebayang nggak sih banyak banget dar-dar-dornya gitu, karena kan 3 member dari Blackpink sebelumnya udah kolaborasi dengan musisi internasional. Kalau Jennie udah nggak usah ditanya lagi ya gitu, kemarin sama Dua Lipa ya yang Handlebars itu. Terus lagi Lisa ya kan sama Maroon 5 terakhir. Terus Rose jangan ditanya, apa tuh sama Bruno Mars itu udah dapetin penghargaan di mana-mana dan udah diakui lah ya sebagai Lego of the Year. Terus gebrakan baru disusul lah sama member keempat dari Blackpink, ada Jisoo yang berhasil menarik seorang Zayn Malik keluar dari gua. Kenapa Mayang bilang keluar dari gua? Karena jujur aku nggak ngelihat banyak aktivitas dari Zayn Malik, dari mulai mungkin dulu kan banyak project solo terus duet gitu kan ya, tapi setelah itu mungkin sempat hiatus untuk menjadi papa siaga 24 jam ya kan. Tapi FYI 99ers, Zayn Malik ini merupakan seorang penyanyi dan juga penulis lagu berkebangsaan Inggris yang mungkin kamu kenal lewat grupnya One Direction yang aktif di tahun 2010 sampai 2015. Zayn Malik di sana. Dia lahir di tanggal 12 Januari 1993 dan setelah di tahun 2015 menyelesaikan proyeknya dengan One Direction, dia bersolo karir dan juga memiliki beberapa proyek duet dengan penyanyi dan juga musisi internasional. Sebutlah salah satunya adalah Sia dan juga Taylor Swift. Dari situ namanya semakin memuncak, tapi mungkin yang tadi Mayang bilang sempat pengen jadi papa siaga 24 jam ya, akhirnya hiatus dulu dari dunia musik. Dan baru-baru ini dikabarkan Zayn Malik ini kan emang kayak stay di Las Vegas or punya sesuatu gebrakan buat dipersiapkan di tahun 2026. Tapi ternyata di akhir tahun 2025 ini gebrakan yang muncul dengan seorang Jisoo Blackpink. Sebenarnya dikutip dari cnnindonesia.com di hari Senin tanggal 6 Oktober 2025, Jisoo ini ngerilis foto teaser 99ers yang cukup misterius di akun Instagramnya. Dia nunjukin ada foto Jisoo, wajahnya kelihatan nampak depan, tapi di belakang Jisoo itu ada salah satu sosok laki-laki kayak bayangan gitu, siluet yang ngadep belakang. Jadi kelihatannya kayak, hey, punggung doang. Tapi kok orang pada bisa gitu untuk nebak kayaknya ini bakalan duet sama Zayn Malik gitu loh. Padahal captionnya cuman a duet is near. Kalau misalnya kamu penasaran, kamu masih bisa cek di Instagramnya Jisoo, itu fotonya masih ada. Nah, di samping itu ternyata
dari Korea Herald pada tanggal 6 Oktober juga di hari Senin yang sama itu memberitakan nih, berdasarkan sumber industri, Jisoo ini bakalan berkolaborasi dengan Zayn Malik di single terbarunya, yaitu ya tadi yang teaser A Duet Is Near itu. Nah, katanya sih ini Jisoo bakalan ngerilis duet balada baru dengan Zayn Malik di bulan ini, which is adalah bulan Oktober. Dan ini disebutkan salah satu sumber industri ke The Korea Herald itu. Tapi sumber itu tidak memberikan pernyataan iya atau enggak, atau mungkin fakta itu valid atau enggak gitu. Jadi masih spekulasi sih sebenarnya, karena ini praduga sementara. Zayn Malik itu pernah atau mungkin diundang kali ya ke konsernya Blackpink beberapa bulan lalu di New York, dan akan hal itu makanya mungkin banyak publik yang berspekulasi nih, gak mungkin nih di bulan Juli kemarin gitu kan nonton konser Blackpink mungkin bisa jadi diundang tanpa ada pitching atau ngobrol-ngobrol ya kan. Jadilah gitu semua berspekulasi nih duetnya kayak sama Zayn Malik. Bahkan ketika nonton konser barengan sama anaknya Kai ya, Zayn Malik itu kayak bikin story dengan caption @BlackpinkOfficial, terima kasih saya dan Kai suka banget, which is kayak ini sign baru nggak sih gitu dari Zayn Malik kalau dia sangat open banget sama Blackpink dan juga member-membernya. Nah, hal itu ternyata langsung dibuktikan gebrak gitu. Itu kan di tanggal 6 Oktober ya, which is hari Senin. Nah, nggak jauh dari situ di tanggal 10 Oktober, berarti hanya butuh kurang lebih waktu 4 hari ya setelahnya gitu kan ya, tengah malam. Nah, Jisoo Blackpink ini bersama dengan Zayn Malik resmi ngerilis digital single yang dikasih judul Eyes Close. Ini jujur kayak kok bisa gitu kepikiran Jisoo collab sama Zayn Malik. Jujur, Mayang masih belum kepikiran ke situ, tapi ini kolaborasi dan ide yang bagus sih. Lah, lagu Eyes Closed sendiri sebenarnya menceritakan tentang dua orang yang memilih untuk saling mencintai tanpa melihat masa lalu. Jadi kayak ya udahlah, masa lalu ya udah lalu, nggak usah dibahas-bahas lagi. Sekarang kita saling mencintai dan mungkin tumbuh dengan hati yang lebih baik, lebih positif, dan juga kita berpikiran aja hubungan ini baik ke depannya gitu. Sebenarnya simpelnya yang pengen disampaikan sama Jisoo dan juga Zayn lewat lagu Eyes Closed ini. Ini divisualisasikan di music video yang dirilis sama di tanggal 10 Oktober 2025 juga dengan konsep yang cukup unik karena bertemakan luar angkasa, terus lebih futuristik, dimana mereka kayaknya aku nggak tahu sih tinggal di luar bumi ya, karena kelihatan ada Saturnus di situ. Ini mungkin katanya sih banyak fans yang berspekulasi lagu Jisoo sebelumnya kan ada judul yang Earthquake ya. Jadi ini bumi sudah hancur, mereka akan pindah gitu keluar angkasa dan menemukan si planet baru yaitu Saturnus yang disebut-sebut di MV tersebut. Tapi aku nggak tahu ya, itu namanya adalah spekulasi dan juga teori dari para fans begitu. Tapi kita anggap seru aja karena di hari ketiga perilisan music video untuk Eyes Closed sendiri udah langsung mencapai peringkat 2 di music trending chart YouTube, di mana berhasil ditonton lebih dari 20 wow, viewers dengan like 1,8 M. Itu kayaknya Mayang ada sebagai 20 atau 200 yang viewers di situ, karena ada banget sejam aku repeat terus. Dan dikutip juga dari allkpop.com, Niners bahkan single Eyes Closed ini juga jadi kolaborasi single terlaris di Tiongkok dengan debut di tangga QQ Music Daily Best Selling Single dengan penjualan lebih dari 38.000 kopi digital dalam hitungan beberapa menit. Oh, bombastis ya. Bahkan ada fakta unik dari lagu Eyes Closed sendiri yang dikutip dari idntimes.com yang katanya sih berdasarkan informasi dari rumah produksi yang menggarap music videonya, kabarnya sih Eyes Closed ini direkam sekitar bulan September 2025. Tapi tentang fakta unik ini sebenarnya belum ada sanggahan atau mungkin belum ada katakan lebih lanjut lah ya mengiyakan soal statement yang satu itu mungkin bisa diperkirakan lah mereka ketemu di bulan Juli, terus September produksi, Oktober sudah rilis. Tapi itu terlalu cepat nggak sih? Nggak tahu ya. Itu namanya juga spekulasi. Tapi yang jelas kalau misalnya kamu sekarang buka YouTube, terus juga buka Spotify, atau mungkin kamu buka lagu di Instagram, akan kelihatan paling atas recommendation buat kamu adalah Eyes Closed dari Jisoo
dan juga Zayn Malik. Tapi the best sih menurut Mayang, ini adalah salah satu project yang tergong di tahun 2025. Mungkin ini akan jadi penutup indah di tahun 2025 industri musik internasional. Nggak cuma K-pop ya, tapi internasional begitu. Jadi kamu udah streaming belum hari ini ya? Lanjut. Sambil kamu streaming eyes closed, boleh banget ya. Tab selanjutnya masih ngebahas tentang prestasi dari musik K-pop yang ternyata tidak stuck di Korea aja, tapi goes to internasional. Kita geser sedikit ke film K-pop Demon Hunter 99ers. Ini jadi salah satu film animasi yang awalnya sama Maya nggak ditonton. Jujur kayak ya udah deh film kan nanti deh gitu nontonnya. Tapi di satu sisi banyak banget orang yang ngerekomendasi, Mai buruan nonton. Termasuk adikku sendiri bilang, cepetan deh nonton, gak akan nyesel katanya gitu. Apa iya? Karena kan ini film animasi ya, aku kira kayak rate-nya mungkin sekelas Baby Shark. Nggak dong, nggak gitu ya, canda. Tapi K-pop Demon Hunters ini adalah sebuah film animasi yang memadukan antara K-pop dan juga aksi supranatural. Dan dirilis di tanggal 25 Agustus 2025, ini juga jadi film paling populer di Netflix sepanjang masa untuk semua genre. Kebayang dong. Padahal dirilisnya udah pertengahan tahun 2025, tapi happening, booming, dan juga dinyanyiin ya sampai detik ini. Dan sampai sekarang sebenarnya untuk K-pop Demon Hunter sendiri udah ditonton lebih dari 236 juta kali. Bahkan film K-pop Demon Hunters ini memang punya visual yang unik ya kan, apalagi dengan sentuhan warna yang menarik. Jujur, kombinasi musik, warna, terus juga sound effect, belum lagi mungkin karakter yang dibikin ya kan di film ini bikin banyak orang gak bosan untuk nonton. Padahal sebenarnya alur ceritanya sederhana banget dan mungkin ya standar film animasi, tapi jujur buat kamu yang butuh hiburan dan suka K-pop, kamu masuk banget sih dengan film yang satu ini. Dan kalau misalnya di dalam film ini diceritain tentang 3 remaja yang tergabung dalam girl group K-pop yang terkenal di sana, namanya adalah Huntrix, yang terdiri dari Rumi, Mira, dan juga Zoe di situ. Selain menjadi idol, mereka juga punya side job, yaitu mereka harus menyeimbangkan kehidupan glamor seperti superstar pada umumnya dengan status rahasianya mereka sebagai pemburu iblis. Nah, disitulah tantangannya ya kan. Tapi mereka juga punya rival di situ ya kan. Gak cuman di dunia K-pop pada aslinya aja, yang mana boy group versus boy group atau girl group versus girl group atau girl group versus boy group ya. Di sini juga Huntrix punya saingannya, yaitu Saja Boys yang nyanyi Soda Pop. Nah, itu. Jadi kebayangkan visual mereka digabungkan ya seperti itulah ya. Jadi sebenarnya gitu ya, selain film yang menarik, soundtracknya pun menarik untuk kita nyanyiin walaupun nadanya nggak nyampe begitu. Ada juga beberapa penyanyi dan juga grup Korea Selatan yang ternyata mengisi soundtrack K-pop Demon Hunters. Salah satunya mungkin kamu akan mendengar lagunya Twice yang Strategy, terus juga ada takedownnya dari Twice version yang Jonghyun, Jihyun, dan juga Chaeyoung. Ada juga lagunya EXO yang Love Me Right, itu benar-benar di play di film itu. Dan ada lagu dari Mellowmans juga, Love Maybe, yang ngeplay juga di film itu. Jadi kayak aku nonton film Korea tapi rasa nonton K-drama begitu. Dan untuk film K-pop Demon Hunter sendiri menjadi soundtrack pertama yang menghasilkan 4 lagu yang masuk ke 10 besar Hot 100 secara bersamaan. Dan lagu Golden yang dinyanyiin sama Huntrix ya, yang penyanyi aslinya itu adalah EJ, terus juga Audrey Nuna dan juga Rei Ami, justru memecahkan rekor dengan memuncaki Billboard Hot 100 selama 8 minggu. Bayangin, bahkan kalau misalnya kamu sekarang lihat di Spotify, lagu Golden ini bersaing dengan lagu-lagu baru dari albumnya Taylor Swift. Wow. Bahkan dikutip dari Billboard, lagu Golden juga menempati posisi ke-8 sebagai lagu dari film yang paling lama diputar sepanjang 67 tahun sejarah Hot 100. Dan lagu ini juga bertahan di posisi nomor 1 di tanggal lagu streaming song selama 11 minggu. Congratulations pokoknya untuk kemenangan dari Goldennya Huntrix. Terus lagi kalau misalnya kamu kemarin nonton acaranya Jimmy Fallon, mereka juga diundang untuk nyanyi live
Dan apa kamu tahu The Niners? Mereka nyanyi live dan juga recordingnya sama persis The Best. Ini udah tinggal nungguin aja debut Saja Boys-nya ya nggak sih, versi realnya. Oke, dari dunia K-pop Demon Hunters ya kan, karena mungkin Huntrix dan juga Saja Boys udah resmi debut ya. Ini juga sama, kalau ini bukan resmi debut tapi ini resmi comeback dari Niners. Info yang ketiga yang bakalan bahas adalah comeback dari 2US. Ini salah satu grup rookie yang menurut Mayang kayak boleh diadu nih kualitasnya begitu. Twice ini sebenarnya merupakan boy group yang debut di tanggal 22 Januari 2024 di bawah naungan Pledis Entertainment. Jadi kita katakan mereka adalah adik-adiknya Seventeen, dan 2US sendiri memiliki singkatan dari 24/7 with us. Jadi kayak 24 jam kau bersama aku begitu. Yang menggambarkan bahwa 2US ini akan selalu hadir untuk para fansnya. Kita kenalan dulu dengan keenam membernya 2US. Yang pertama ada Shin Yu atau Shin Jung Hwan yang lahir di tanggal 7 November 2003 sebagai leader dan juga rapper utama. Terus yang kedua ada Do Hoon atau Kim Do Hoon yang lahir di tanggal 30 Januari 2005 sebagai center dan juga all rounded. Terus yang ketiga ada Young Jae atau Choi Young Jae yang lahir di tanggal 31 Mei 2005 posisinya sebagai vokalis utama. Dan yang keempat ada Hanjin atau Hanzin yang lahir di tanggal 5 Januari 2005 sebagai subvokalis dan juga visual. Terus ada Jihoon atau Han Jihoon yang lahir di tanggal 28 Maret 2006 sebagai main dancer, rapper utama dan juga vokalis utama. Lanjut lagi yang terakhir, member ke-6 ada Kyungmin atau Lee Kyungmin yang lahir di tanggal 2 Oktober 2007, vokalis utama dan juga main dancer sekaligus maknae dari grup 2US. Aduh adek, keren-keren banget sih dek. Udah kelihatan nunanya ya. 2US sendiri jadi salah satu boy group dengan genre musik boyhood pop untuk menciptakan nuansa yang ceria dan juga segar. Jujur kalau misalnya kamu dulu ngikutin banget mini album pertamanya mereka, si Sparkling Blue, mereka juga menarik perhatian dengan lagu debutnya yang super duper fresh. Terus juga Mayang ngerasa kayak boyfriendable banget yang judulnya adalah Plot Twist. Dari situ Mayang termasuk yang kayak salfok juga nih sama 2US begitu. Dan selain itu mereka juga debut di industri musik Jepang dengan single yang berjudul Nice to See You Again. Tapi FYI, sebelum Maya ngebahas tentang mini album keempatnya mereka yang Play Hard ini, kamu harus banget untuk dengerin dulu 2US yang Kiss Kiss Shy Shy. Kamu akan jatuh cinta juga sama 2US ya. Oke, back to the topic 99ers. Jadi 2US ini di bulan Oktober siap menyapa kamu para fansnya dengan rilisan mini album keempatnya yang dikasih judul Play Hard. Jadi di comeback kali ini sebenarnya cukup mencuri perhatian karena 2US ini udah ngerilis highlight medley buat mini album keempatnya yang dirilis di tanggal 8 Oktober 2025 kemarin begitu. Jadi mungkin dari teaser-teaser dan juga medley yang udah dirilis kamu udah mulai kebayangkan gitu. Nih konsepnya kayak gimana nih, 2US mau dibawa kemana hubungan kita? Salah. Nah, di highlight medley tersebut juga setiap anggota 2US itu tampil ngedance secara individual dengan konsep yang unik dan juga futuristik. Dan dikutip dari allkpop.com, 99ers, konsep ini juga sekaligus jadi petunjuk buat comebacknya mereka dengan semangat bermain, kreativitas dan juga energi muda khasnya 2US. Kebayang dong, mereka kan emang masih dibilang anak-anak juga enggak ya, tapi kayak ya playfulnya masih dapet lah ya gitu, enggak ya garang banget begitu. Dan lewat highlight medley yang udah dirilis sama 2US, mereka ngasih tahu nih kalau misalnya mereka comeback di mini album sekarang tuh ada kurang lebih 6 track yang mereka rilis, dari mulai Head, Shoulders, Knees, Toes, terus juga Overdrive yang jadi title tracknya, terus ada Hot Blue Shoes, ada Caffeine Rush, Play Hard, dan yang terakhir adalah Here For You. Itu adalah judul bahasa Inggrisnya. Tapi kalau judul bahasa Korea aja sebenarnya ada sih gitu, cuman aku takut salah menyebutkannya. Kalau nggak salah Neil D. Jul G. Nah itu kalau nggak salah ya. Correct me if I'm wrong 99ers. Dan ke-6 track tersebut masuk juga ke dalam mini album 2US yang sekarang. Nah yang dijadikan title track adalah si Overdrive tadi. Kalau kamu penasaran, kamu bisa cek di YouTube-nya mereka music videonya karena udah dirilis di tanggal 13 Oktober 2025
kemarin, mungkin boleh dimunculin juga sekilas di sini tak. Nah, begitu ya. Di Overdrive ini sebenarnya menceritakan emosi yang cukup dinamis dan juga playfulnya dapat, bucinnya dapat. Jadi ceritanya nih member-member 2US tuh lagi kebucinan sama salah satu cewek gitu. Enggak salah satu, berarti hampir setiap member di situ diceritain sih bucinnya mereka seperti apa, ngejar cewek. Cuma aku nggak tahu sih kalau plot twistnya ternyata ceweknya yang sama. Nggak paham di situ, tapi bener-bener nampilin ekspresi senengnya mereka, bucinnya mereka, happy-nya mereka juga ditunjukin banget. MV-nya terkadang kayak agak sedikit bikin kita galau, tapi di other side juga emosi kita dibawa ke something yang fresh dan enak untuk ditonton sih ya. Dan track dari Overdrive ini sebenarnya menggambarkan tingkah laku seseorang yang baru pertama kali ya merasakan cinta. Itulah mereka jadi kebucin-bucinan begitu. Jadi kalau misalnya kamu emang lagi ngerasain jatuh cinta, bucin, atau mungkin untuk pertama kali kamu ketemu first love kamu, ini bisa jadi soundtrack of your life begitu. Seru ya ternyata minggu ini dilihat-lihat ya. Dari mulai Jisoo, Zayn Malik, terus K-pop Demon Hunters, terus lagi ada comebacknya 2US. Ini kayaknya ngebuktiin kalau misalnya industri K-pop nggak pernah tidur, nggak pernah selesai di situ aja, bahkan selalu step up hampir setiap hari, setiap jam, setiap detik. Setuju nggak sih Datinliners? Tapi kalau misalnya kamu punya sesuatu yang pengen dong Mai dibahas ini itu, bahas tentang A, B, C, boleh banget kasih tahu Mayang di kolom komentar biar nanti Mayang bahas di episode selanjutnya. Dan terima kasih banyak Datinliners, sampai ketemu di Gangnam Iyagi selanjutnya. Annyeong.